Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Adi Setiawan dari UPBJJ Yogyakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM saya 8579823002. Di sini saya ingin praktek tentang lensa cembung dan cermin cekung. Nah, tujuan diadakannya praktek ini yang pertama yaitu menentukan jarak titik API atau lensa cembung dan menentukan kekuatan lensa cembung, menentukan jarak titik api cermin cekung. Pada saat ini alat dan bahan yang saya sampaikan atau yang saya bawa, yang pertama ada seharusnya ada meja optik, namun berhubung tidak adanya keterbatasan alat dan bahan, maka saya menggunakan meja biasa saja. Kemudian ada cermin cekung, kemudian ada cermin cembung. Di sini cembungnya saya membawa kacamata. Ini sebagai gantinya. Cembung seharusnya pakai kaca pembesar nggak apa-apa, tapi ini cembung, alat atau kacamata pembesar sesuatu, terutama pada tulisan itu bisa menggunakan ini. Yang terakhir saya menggunakan senter sebagai sumber cahaya yang dapat dilihat. Oke, landasan teorinya, lensa cembung adalah bahwa lensa lain mengumpulkan cahaya atau konvergen karena melengkung keluar, sehingga sinar-sinar yang melewatinya akan dibiarkan dan bertemu di situ titik fokus di satu titik fokus. Sebaliknya, cermin cekung itu melengkung ke dalam dan memantulkan cahaya untuk mengumpulkan sinar pantulnya, mau menjadikan cermin konvergen juga. Keduanya dapat membentuk bayangan nyata atau maya tergantung pada posisi benda terhadap titik fokus. Yang pertama, saya ingin memakai cermin cembung terlebih dahulu. Cembung, saya menggunakan kacamata seperti ini. Kacamata seperti ini itu prinsip dasar saya, yaitu cahaya akan dibiasakan ke dalam, sinar paralel akan berkumpul di satu titik, yaitu titik fokus. Nah, ketika kita memakai kacamata seperti ini, kita menggunakan seperti ini, kita bisa pakai. Namun ketika kita pakai seperti ini buat tulisan-tulisan, dia akan berada di titik fokus, dibiaskan titik fokus untuk melihat agar misalnya dalam membaca itu tulisan tersebut bisa menjadi lebih besar dari tulisan cembung ini. Itu yang pertama dari cembung. Sifatnya dari cembung ini adalah konvergen karena mengumpulkan cahaya. Jadi ketika orang nggak bisa membaca ataupun orang tidak bisa melihat sesuatu ketika memaca kaca pembesar, otomatis dari cembung itu otomatis bisa melihat dengan jelas dengan alat bantu cembung ini. Seperti halnya ketika ini digunakan untuk membaca tulisan, maka tulisan itu akan terlihat jelas. Jelasnya di mana? Pada titik fokus di sini ada titik fokus, di sini ada garis. Ini titik fokusnya. Nah, ketika ini dilihat seperti ini, maka titik fokusnya tulisan itu akan dibiaskan, akan terlihat titik fokus di situ, terlihat jelas seperti itu. Yang cembung. Ketika ini dengan kaca atau kita menggunakan sinar seperti ini, maka ini akan terlihat jelas, tambah jelas. Karena apa? Ada cahaya yang bisa membantu lensa cembung itu untuk menemukan titik fokusnya. Titik fokusnya di mana? Titik fokusnya pada titik yang ada di kaca tersebut. Yang kedua, itu ada cermin cekung. Cermin cekung pada prinsip dasarnya itu melengkung ke dalam, cahaya yang datang akan dipantulkan dan berkumpul di satu titik fokus di depan cermin. Nah, artinya itu ketika ada cermin seperti ini, ketika orang itu berkaca di sini, berkaca dari atas, melihat seperti ini, maka dari itu akan terkumpul titiknya ada di depan titik itu, di depan
cermin cekung itu. Dia akan terlihat jelas di depan cermin itu, dan dia titik fokusnya akan kembali ke kita. Apapun yang kita lihat pada cermin ini cekung, kita bercermin apapun, maka dia titik fokusnya akan kembali ke kita lagi. Titik cermin cekung itu maksudnya sifatnya adalah konvergen atau mengumpulkan cahaya. Nah, ketika kita menggunakan cahaya seperti ini tadi, kita menyender seperti ini, dia nanti akan mengumpulkan, dari sini akan mengumpulkan dan akan menyinari, akan terlihat lebih jelas seperti itu. Dia juga akan membentuk bayangan nyata balik kepada kita. Ketika kita memakai seperti ini, kita lihat, maka bayangan itu akan kembali ke kita, lurus tegak, tidak belok ataupun tidak menyamping ke kanan dan ke kiri. Dia akan lurus kembali kita. Ketika kita ada lurus di depan, maka dia akan ke depan. Ketika kita ada di atas, maka dia akan ke atas, mengikuti kita tegak lurus. Contohnya seperti cermin rias, tapi saat ini saya memakai cermin spion. Dia akan melihat, ketika kita lihat dari atas spion ini lihat ke belakang, maka akan terjadi tegak lurus, akan terlihat kembali ke diri kita. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.